Maka ulurkan tanganmu, berikan tongkat yang bisa menyelamatkan dirinya ketika kamu menjadi pasangan. Mungkin hikmahnya adalah, kenapa engkau menikah dengan orang penderita NPD? Karena Allah tahu pundakmu kuat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu memiliki tongkat penyelamat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu adalah orang yang tepat ketika dijodohkan dengan orang dengan latar belakang NPD. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada takdir yang terbalik. Hargailah orang yang sedang menghargai dirinya untuk berubah. Ini penting. Hargailah orang yang sedang menghargai hidupnya mereka untuk mau berubah. Pastikan bahwasanya suami kita, istri kita, ketika kita memiliki feeling apakah suami dan istri saya itu NPD, maka kita harus memastikan terlebih dahulu. Tidak hanya menebak dan tidak hanya menerka, tapi betul-betul mendiagnosa dengan kalangan profesional, yaitu kalangan psikolog atau kalangan yang memiliki pendidikan di dalam masalah latar belakang kejiwaan. Tentunya kita memahami betul bahwasanya di dalam pernikahan itu tidak akan pernah lepas dari setiap ujian. Karena pernikahan itu sebagaimana biduk rumah tangga ketika mengarungi samudera. Cuaca tidak selalu tenang, karena terkadang cuaca yang ekstrim pun datang ketika gelombang begitu menggunung dan bisa menghempaskan setiap biduk rumah tangga yang berjalan di atas samudera. Inilah perkara yang harus selalu kita sadari di dalam pernikahan, bahwasanya pernikahan itu tidak sebagaimana dongeng yang begitu indah yang kita jumpai di film, di sinetron, yang penuh dengan settingan dan penuh dengan rekayasa. Terkadang pernikahan itu bisa menjadi sebuah titik ujian yang besar bagi setiap manusia. Bukankah banyak laki-laki yang mereka berdoa supaya dapat surga? Bukankah banyak perempuan yang selalu berdoa supaya mereka mendapatkan surga, dan Allah menjadikan setiap laki-laki dan perempuan yang berdoa memohon surga, Allah berikan ujian pada keluarganya untuk menjadi jalan baginya memasuki surganya Allah. Itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Di sisi yang lain, kita juga harus paham bahwasanya siapapun orang yang menikah dan menjalin biduk rumah tangga, maka kemungkinan pasangan yang datang pada hidupnya itu dua. Ada pasangan yang membawa kita bunga, yang membuat kita tersenyum. Ada pasangan yang membawa duri, yang membuat kita terluka. Dan kita harus siap dengan keduanya ketika hadir pada teras kehidupan berumah tangga. Kalau kita mendapatkan pasangan kita layaknya bunga yang membuat kita tersenyum bahagia, tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali kepada Allah. Kalau kita mendapati bahwasanya pasangan kita membawa duri yang membuat kita terluka pada perjalanan hidup kita, tidak ada tempat bagi kita kecuali bersabar. Karena terkadang angin pada kehidupan keluarga tidak sebagaimana yang kita mimpikan dan sebagaimana yang kita harapkan. Itulah yang terjadi. Lihatlah keluarga para nabi, keluarga para rasul. Tidak semua keluarga para nabi mereka mendapatkan kemudahan di dalam urusan rumah tangga. Makanya kita mendapati istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, maka sesungguhnya mereka tidak menjadi support system bagi suami mereka, tetapi justru menjadi ujian. Kita mendapati bagaimana Nabi Ismail pada istri yang pertama pun sama. Ternyata istrinya Nabi Ismail memiliki sebuah kekurangan aib ketika membuka persoalan keluarganya kepada orang lain. Inilah yang menjadikan kita semakin paham sekali lagi bahwasanya pernikahan itu terkadang menjadi sebuah tempat di mana kita betul-betul diaduk dengan berbagai macam kesulitan dan ujian. Karena mungkin itulah cara Allah menseleksi kita supaya kita bisa memberikan pahala terbaik pada perjalanan biduk rumah tangga. Sekali lagi, ada yang datang sebagaimana bunga yang membuatmu tersenyum, ada yang datang membawamu duri, ada yang datang membawa duri yang membuat kita akhirnya terluka pada kehidupan kita. Lalu bagaimana ketika kita akhirnya menghadapi ketika pasangan kita terdiagnosa dan teranalisa memiliki penyakit mental dengan sebuah diagnosa narcissistic personality disorder? Tentunya inilah pola yang menjadikan kita sebelum kita menjawab itu, tentunya ini juga menyeratkan kepada kita sebuah pelajaran penting. Bahwasanya di dalam proses kita menikah memastikan bahwasanya latar belakang dari pasangan kita itu penting. Jangan hanya fokus kepada sholatnya, jangan hanya fokus kepada sholat jamaahnya di masjid ataupun bagaimana hijabnya. Tentunya itu merupakan salah satu parameter penting. Bagaimana sholat, bagaimana hijabnya, bagaimana kehidupan agamanya,
maka ini bisa terlihat secara zahir, tapi tidak satu-satunya parameter. Pastikan bahwasanya suami kita, istri kita, ketika kita memiliki feeling apakah suami dan istri saya itu NPD, maka kita harus memastikan terlebih dahulu, tidak hanya menebak dan tidak hanya menerka, tapi betul-betul mendiagnosa dengan kalangan profesional, yaitu kalangan psikolog atau kalangan yang memiliki pendidikan di dalam masalah latar belakang kejiwaan, untuk memastikan dan mendiagnosa apakah pasangan kita adalah pasangan NPD ataukah tidak. Jangan sampai kita buru-buru menyimpulkan ini pasangan saya NPD, padahal kita juga belum tahu apakah betul NPD ataukah tidak. Mungkin ada salah satu kriteria NPD, analisanya ada pada pasangan kita, tapi ternyata belum tentu dia NPD. Apa itu ciri khasnya NPD yang ada pada diri seseorang? Kepercayaan dirinya rendah. Maka cara menutupi kepercayaan dirinya yang sangat rendah, maka dia suka sekali merendahkan orang. Merendahkan orang, mengatakan orang itu bodoh, mengatakan orang itu orang itu goblok, dengan berbagai macam cara dan metode untuk merendahkan orang lain. Padahal pada dasarnya orang NPD itu mereka itu rendah kepercayaan dirinya. Tapi menutupi bagaimana kepercayaan dirinya yang rendah, maka biasanya mereka merendahkan orang lain. Biasanya mereka itu gaslighting, suka meremehkan pasangan, membalikkan fakta, dan cenderung untuk menyalahkan. Mereka memiliki hobi selingkuh. Karena apa? Setiap pasangan yang ada, ketika mereka sudah memiliki, mereka selalu melihat lubang hitam pada pasangannya. Ini pasangannya bermasalah, tidak bisa menemani dia, tidak bisa memahami dia, lalu membenarkan sikapnya untuk selingkuh. Dan ketika dia selingkuh, selalu memburuk-burukkan pasangannya. Dijelekkan pasangannya, dikatakan pasangannya tidak bisa menemani dirinya, dan dia selalu mengungkapkan dirinya sebagai korban supaya mendapatkan simpati dari perempuan ataupun laki-laki lain. Lalu yang lain dari ciri khasnya NPD adalah dia tidak memiliki empati sama sekali, sehingga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena apa? Dia menjadikan dirinya itu spotlight. Pokoknya dia itu pengen diperhatikan terus. Kebutuhannya dipuji itu sangat besar. Makanya dia tidak bisa hidup di sebuah lingkungan yang tidak memberikan pujian kepadanya secara berlebihan. Maka dia akan turun, drop, dan biasanya dia akan melakukan tindakan-tindakan melampaui batas. Dia sangat butuh dipuji dengan pujian-pujian yang luar biasa. Hati-hati ya, hati-hati, sosial media itu bisa menjadi salah satu jembatan orang terbentuk penyakit NPD. Kalau kita sudah menghambakan sebuah pujian, like yang datang pada apa yang kita lakukan. Terus biasanya orang semacam ini sering dengki terhadap pencapaian orang, tidak suka sama sekali dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Maka dia berusaha untuk merendahkan dan mengatakan dirinya lebih pantas, lebih besar daripada pencapaian orang. Dia remehkan, dia pandang sebelah mata, dan dia betul-betul mengangkat dirinya menjadi pusat dari semua keadaan. Yang berikutnya suka mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuan yang dia dapatkan. Ini merupakan bagian dari ciri-ciri NPD, sadar atau tidak sadar, yang kita dapatkan dan kita jumpai pada kehidupan seseorang. Jadi kalau ada pasangan kita sudah mulai menunjukkan gejala, tidak bisa menerima kritikan, kepercayaan dirinya rendah, tapi dengan cara menutupi, suka merendahkan orang lain, gaslighting, suka meremehkan pasangan, membalikkan fakta, hobinya menyalahkan, memiliki hobi selingkuh, nggak punya empati, punya kebutuhan untuk dipuji terlalu besar, sering dengki dengan pencapaian orang lain, suka sekali spotlight, dijadikan dirinya itu menjadi pusat perhatian, dan sering mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Maka ini gejala-gejala yang sudah mulai kelihatan bahwasanya orang ini adalah memiliki sebuah mental issue, bahwasanya bisa jadi pasangan kita memiliki latar belakang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kalau kita sudah mendapatkan ini ada pada pasangan kita, ya tentunya kalau ini sudah kita dapatkan, ya tentunya memastikan itu jauh lebih baik daripada kita menyimpulkan sendiri dengan keilmuan kita yang terbatas. Karena bagaimanapun setiap orang diberikan oleh Allah anugerah ilmu yang berbeda-beda. Ada di antara sebagian kita diberikan anugerah ilmu pada masalah psikologi dan kejiwaan. Kalau bisa memastikan apa yang kita dapatkan dari pasangan kita itu dari analisa yang tepat,
dari orang yang betul-betul kompeten dalam masalah itu, yaitu kepada para psikolog dan pakar-pakar kejiwaan yang kita kenal. Memastikan bahwasanya apakah pasangan kita ini merupakan pasangan yang betul-betul secara confirm memiliki NPD ataukah tidak. Maka ketika kita memastikan bahwasanya NPD ini merupakan sebuah penyakit mental yang ternyata sudah terkonfirm dari pasangan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah memastikan pasangan kita adalah pasangan yang betul-betul mau berubah ataukah tidak. Karena para psikolog mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya NPD bisa disembuhkan dengan catatan yang sangat serius. Orang itu harus menyadari dirinya NPD, betul-betul berikhtiar, dia betul-betul berjuang, melakukan effort terbaiknya untuk melawan semua yang ada pada dirinya, melawan kebutuhan dirinya dipuji, melawan dirinya untuk tidak mengkritik orang, melawan dirinya untuk menerima kritikan orang, menerima dirinya tidak dijadikan spotlight, menerima kalau dia tidak dijadikan pemimpin dan lain sebagainya. Dia harus berusaha betul. Kalaulah kita menikahi seseorang yang ternyata NPD dan dia memiliki sebuah ikhtiar, dia ingin untuk berubah, lalu dia mau dibawa menuju kepada kepada pakar-pakar yang mumpuni untuk menyembuhkan apa yang menjadi latar belakangnya. Dia berusaha untuk memberikan terapi pada dirinya. Maka ketika kita menjumpai pasangan kita memiliki keinginan yang semacam itu, ketika dia telah terkonfirmasi bahwasanya dia penderita NPD, maka sesungguhnya lapangkanlah sabarmu wahai pasangan kepada pasanganmu yang NPD. Kalau dia memiliki sebuah komitmen kuat, saya memiliki komitmen kuat untuk sembuh. Kalau dia memiliki komitmen kuat untuk sembuh, lalu dia berusaha betul untuk mengubah dirinya ketika dia mendapatkan tetesan air mata istrinya, air mata anaknya, air mata suaminya, terhadap perilaku yang dia miliki, dan dia betul-betul menghargai keluargamu, maka hargailah orang yang sedang menghargai dirinya untuk berubah. Ini penting. Hargailah orang yang sedang menghargai hidupnya mereka untuk mau berubah. Maka ulurkan tanganmu, berikan tongkat yang bisa menyelamatkan dirinya ketika kamu menjadi pasangan. Mungkin hikmahnya adalah, kenapa engkau menikah dengan orang penderita NPD? Karena Allah tahu pundakmu kuat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu memiliki tongkat penyelamat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu adalah orang yang tepat ketika dijodohkan dengan orang dengan latar belakang NPD. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada takdir yang terbalik, serta tidak ada takdir yang tertukar. Sabar. Semoga Allah kuatkan pundakmu. Gelar sajadahmu. Semoga engkau memiliki kesabaran 2 kali sabar. Ketika pasanganmu terkonfirmasi NPD, selama mereka dalam kondisi mau berubah, maka sabarkanlah hatimu seluas samudra.